Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Abdul Qadir, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan bidang keilmuan Ilmu Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Solo. Pada momen ini, saya akan menyampaikan teknik pengajaran meliputi delivery, interaction, and assessment pada mata kuliah Administrasi Pemerintahan Desa bobot 2 SKS yang saya ajarkan pada semester 3 Prodi Administrasi Negara. Adapun CPL sesuai dengan RPS, CPL capaian pembelajaran Prodi yang dibebankan ke mata kuliah. Yang pertama, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai bidang keahlian. CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mampu menjelaskan secara mendalam tentang konsep dasar administrasi dan pemerintahan, menginterpretasikan konsep dasar otonomi desa dan kedudukan desa dalam sistem pemerintahan NKRI serta urusan pemerintahan desa, mengidentifikasi dasar teori administrasi, pemerintahan desa, dan perencanaan pembangunan desa pada penyusunan perencanaan desa, serta mengetahui pihak yang terlibat di dalamnya. Yang keempat, menjabarkan manajemen pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa, menganalisis interaksi antar aktor dan dalam penyusunan kebijakan, dan manajemen publik di tingkat lokal dan nasional dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan HANKAM dengan pendekatan ekonomi politik. Yang kelima, menganalisis permasalahan dalam pengelolaan dana otonomi khusus Papua yang ada di desa atau di kampung dan pihak yang terlibat dalam pendistribusian dan pengelolaannya. Yang keenam, mampu mengaplikasikan substansi dari manajemen pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dan pelayanan publik oleh pemerintah desa. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Administrasi Pemerintahan Desa membahas mengenai organisasi dan manajemen pemerintahan desa, termasuk kaitannya dengan sistem pemerintahan supradesa yang meliputi pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Di dalamnya juga membahas tentang organisasi dan fungsi-fungsi dalam manajemen pemerintahan desa, termasuk mengenai kepemimpinan dalam pemerintahan desa. Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mampu melakukan analisis terhadap gejala dan peristiwa yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran dengan 12 kali pertemuan. Yang pertama, konsep dasar administrasi dan pemerintahan. Yang kedua, otonomi dan pemerintahan desa. Yang ketiga, organisasi pemerintahan desa. Yang keempat, hubungan pemerintah desa dan pemerintah supradesa. Yang kelima, perencanaan pembangunan desa. Yang keenam, hubungan perencanaan desa dengan perencanaan pemerintah supradesa, pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Yang ketujuh, manajemen keuangan desa. Yang kedelapan, manajemen sumber daya manusia. Yang sembilan, sistem imbalan dan hubungan industrial, manajemen logistik, dan manajemen kekayaan desa. Yang ke-10, praktek lapang atau field trip. Yang ke-11, sosialisasi mengenai dana desa dan perangkat desa atau kampung. Yang ke-12, pembuatan laporan dan pemaparan hasil. Adapun teknik pengajaran saya, yang pertama delivery. Delivery metode pengajaran yakni ceramah, di mana saya memaparkan teori mata kuliah, kemudian interaksi dan tanya jawab dengan mahasiswa. Yang kedua, interaction. Saya berinteraksi dengan mahasiswa dengan membuat grup WA atau WhatsApp tiap mata kuliah, diskusi dan tanya jawab di kelas, kemudian menyempatkan waktu di rumah dan di kampus untuk mahasiswa karena keterbatasan mahasiswa saya dalam
alat komunikasi. Asesmen, yang terakhir adalah asesmen. Bagaimana saya menilai mahasiswa mulai dari pertemuan awal sampai akhir pertemuan dengan membuat kontrak perkuliahan dan bobot penilaian saya dengan tugas, praktek lapang, sosialisasi kepada perangkat desa, pembuatan laporan, dan pemaparan hasil. Selanjutnya, pengajaran saya pada mata kuliah administrasi pemerintahan desa dapat dilihat pada pengajaran saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih adik-adik semua, adik-adik mahasiswa meluangkan waktu untuk hadir di mata kuliah administrasi pemerintahan desa. Oke, bagaimana kabar adik-adik semua? Alhamdulillah baik, Pak. Iya, baik-baik saja. Oke, di bab selanjutnya, hari ini kita akan membahas, saya akan bagi sedikit di share screen. Oke, kelihatan? Kelihatan, Bapak. Kelihatan, Pak. Oke, kita akan membahas mengenai administrasi pemerintahan desa. Subtemanya itu administrasi dan pemerintahan. Saya harap di mata kuliah ini, di subtema ini, harapan saya besar mahasiswa memahami batasan serta pengertian tentang administrasi dan pengertian tentang ruang lingkup pemerintahan. Kita akan flashback sedikit ke belakang. Teman-teman kan sudah belajar administrasi. Jadi kita akan belajar sedikit tentang administrasi kembali. Oke, yang pertama adalah definisi ruang lingkup administrasi dan pemerintahan. Kata administrasi di Indonesia itu dimaknai dalam dua pengertian, yakni pengertian sempit dan pengertian luas. Kalau saya teman-teman tanya tentang pengertian sempit dan luas, adakah teman-teman bisa sedikit sharing tentang pengertian secara sempit dan luas? Sudah belajar toh administrasi kemarin? Iya, bisa enggak kasih sedikit masukan tentang administrasi secara sempit dan pengertian secara luas? Saya akan menjawab administrasi secara sempit. Iya. Administrasi secara sempit sendiri yaitu administrasi kegiatan surat mencatat, catat mencatat. Iya. Pak, kalau arti dalam sempitnya itu surat menyurat, catat mencatat. Iya. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan pengertian administrasi secara sempit, walaupun teman-teman sudah dapat mata kuliah ini di awal-awal semester. Pengertian seperti Justina tadi bilang itu, arti sempit itu adalah administrasi itu, kata administrasi itu dari bahasa Belanda. Jadi ilmu-ilmu kita di Indonesia itu rata-rata masih peninggalan Belanda. Administrasi dari bahasa Belanda yang meliputi kegiatan yang pertama catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik di zaman now, ketik mengetik, transformasi teknologi lewat komputer, mengagendakan yang bersifat teknis ketatanegaraan. Nah, itu adalah bagian kecil dari kegiatan administrasi. Sedangkan secara luas itu administration dari bahasa Inggris. Saya mengulang kembali, dia dari bahasa Inggris, dia lebih kepada proses yang besar. Pada umumnya terdapat pada semua kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer. Di dalamnya itu kegiatan kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama. Gitu. Apa ciri-ciri administrasi? Ini ciri-ciri administrasi. Ciri-ciri administrasi itu dia ada
kelompok manusia 2 orang atau lebih. Itu ciri-ciri administrasi. Kemudian adanya kerjasama. Kemudian adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Lanjut, kita ke ruang lingkup administrasi. Yang pertama, ruang lingkup itu yang harus kita pahami adalah tugas pegawai itu, dia itu lebih pertama itu adalah melayani. Jadi kalau, mohon maaf, ada pegawai yang dia kayak marah-marah, itu bukan pegawai. Karena tugas utamanya itu adalah bagian administrasi itu adalah melayani. Makanya biasa saya katakan ke teman-teman pelayanan, jangan ada marah-marah. Memang dalam situasi kondisi kita sakit kah atau dalam keadaan kurang mood, tapi tetap adalah pelayanan. Apalagi kita melayani proses akademik yang ada di kampus, tidak boleh. Yang kedua, mengarahkan. Saya harap adik-adik semua tidak tapantul kiri kanan kemana-mana pada saat, Bu, kita mau mengurus ini, Bapak, kita mau mengurus ini. Kok ke sana? Di sana nanti bilang, kamu ke sana deh. Di sana nanti bilang, kamu ke sini, kamu ke sini. Itu tidak boleh. Tidak boleh dalam proses administrasi. Apalagi kamu adik-adik nanti pada saat bekerja, itu harus betul-betul detail. Kalau kamu sudah arahkan ke sana, nah betul-betul bahwa pekerjaan di sana itulah yang kamu arahkan. Yang kedua. Yang ketiga, dia ruang lingkup administrasi itu mengatur semua aktivitas organisasi. Iya, mengatur. Jangan kira proses administrasi itu hanya sekedar catat-mencatat, tidak. Proses ruang lingkup administrasi itu dia yang mengatur. Karena kamu punya agendanya, kamu yang catat, kamu yang lakukan, nanti hari ini kamu yang lakukan seperti ini, pekerjaan ini, ada schedule ini, gitu. Jadi schedule misalkan hari Senin juga, kamu ada kuliah ini, hari Selasa, itu kamu mengatur semua aktivitas secara kecil. Oke, kemudian kegiatan ini dilakukan di ruang lingkup administrasi itu yang pertama meliputi adalah kegiatan pengumpulan. Administrasi sifatnya yang pertama itu kegiatan pengumpulan. Pengumpulan apa? Mengumpul dan mencari data, informasi yang detail. Gitu. Kemudian kamu simpan data tersebut karena kita tidak tahu sewaktu-waktu nanti dibutuhkan. Itu pengumpulan data. Nanti ini nanti pada saat nanti kamu bekerja itu nanti kamu akan bisa aplikasikan pengumpulan data. Yang kedua adalah pencatatan. Setelah kamu kumpulkan, kamu catat baik-baik. Gitu. Setelah mengumpulkan data, kamu catat baik-baik, menyimpan baik-baik, kemudian mengirim ke bagian yang telah di bagian yang punya pekerjaan-pekerjaan masing-masing di bagian unit-unit tertentu. Yang ketiga adalah kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi itu teman-teman menganalisis data administrasi yang gunanya memperoleh atau hasil atau kesimpulan dari data tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah kegiatan penyimpanan. Ada di zaman sekarang teman-teman mahasiswa semua, penyimpanan data-data itu sekarang lebih kemana? Ke teknologi, ke komputer. Karena dokumen-dokumen itu kita tidak tahu ke depannya. Entahkah, mohon maaf, ruangan bisa saja terbakar atau bagaimana, kertas-kertas, berkas-berkas itu atau banjir itu bisa terbakar. Tapi ketika ada penyimpanan di ruang-ruang seperti komputer, era teknologi kekinian, itu bisa menyimpan data yang banyak. Yang kelima adalah pengiriman aktivitas. Pengiriman aktivitas ini setelah data atau file yang kamu simpan, ada teman-teman mahasiswa, itu kamu kirim ke internal kantormu atau institusimu, sehingga
hasil kerja yang kamu telah lakukan itu, hasil kerja yang telah kamu lakukan itu, bisa pimpinan juga tahu bahwa, oh ya betul, misalkan Justina betul-betul bekerja, hasil kerjanya ini, Martinus pekerjaanmu bagus karena merekap data yang telah kau lakukan, Intan kau sudah lakukan ini, dan pimpinan yang tahu. Dari hasil itu, pimpinan itu bisa menilai kau punya kinerja. Dari hasil kinerja itulah akhirnya bisa direkomendasikan untuk yang pertama kenaikan pangkat, ada reward atau punishment. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah tujuan dari ruang lingkup administrasi. Yang adik-adik mahasiswa harus tahu, tujuan administrasi itu ada dua. Yang pertama, tujuan ruang lingkup administrasi secara jangka panjang, yaitu tujuan organisasi administrasi itu yang ideal, jangka panjang. Dia memikirkan bagaimana ke depan, apa yang harus dilakukan. Kemudian biasanya memiliki kualifikasi. Kualifikasi itu apa? Kualifikasi itu orang-orang yang berpengalaman, yang punya mutu, berkumpul di dalam satu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, tujuan ruang lingkup administrasi jangka pendek. Jangka pendek itu misalkan administrasi yang spesifik, ruang lingkupnya yang kecil, yang agak kecil itu dibuat dari misalkan dari sub-sub atau unit-unit kerja, ruang lingkup administrasi. Unsur-unsur itu yang pertama organisasi. Organisasi itu adalah tempat kita melakukan aktivitas dan memanage untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian manajemen. Manajemen itu dia lebih kepada memanage administrasi, mengatur administrasi yang melibatkan manajer atau pimpinan atau operator, pengelola IT. Komunikasi, yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi itu cara mengkomunikasi informasi yang digunakan untuk menghubungkan antara anggota organisasi atau antar bagian organisasi. Komunikasi itu sangat penting supaya tidak ada miskomunikasi, tidak ada saling mencurigai, dan ini untuk mencapai tujuan bersama itu harus semua dikomunikasikan. Selanjutnya adalah personil. Personil itu adalah penggunaan tenaga kerja yang bertanggung jawab atas manajemen organisasi dalam sistem kepegawaian, proses yang saling terkait yaitu rekrutmen pegawai, penempatan pegawai, otoritas pegawai. Yang selanjutnya adalah keuangan. Keuangan itu di sini adalah dia lebih kepada modal. Dia lebih kepada modal atau dana yang digunakan untuk tujuan dari organisasi. Yang selanjutnya adalah materi. Unsur administrasi meliputi kegiatan pencatatan, perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan kegiatan lainnya. Selanjutnya adalah pengurusan administrasi. Pengurusan administrasi itu dia lebih kepada bagaimana jalurnya administrasi, keuangan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah humas. Humas itu bagaimana organisasi berinteraksi dengan baik pada masyarakat dan konsumen agar institusi atau organisasi itu dapat dipahami apa tujuan berada di tempat tersebut. Prinsip ruang lingkup administrasi. Yang pertama prinsip perencanaan. Perencanaan itu dia harus direncanakan terlebih dahulu untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentu. Jadi prinsip perencanaan itu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi direncanakanlah. Misalkan semua kamu mengirim surat, semua surat yang kamu kirim itu atau kamu arsipkan itu harus jelas tujuannya apa, kemudian manfaatnya apa. Yang kedua adalah prinsip penyederhanaan. Prinsip penyederhanaan itu
dia lebih kepada bagaimana kamu bekerja di kantor itu dengan cara yang paling sederhana dan termudah. Jika alternatif yang sederhana dapat ditemukan, tidak usah melakukan namanya ada prosedur yang rumit, itu harus dihindari. Yang ketiga adalah prinsip menabung. Prinsip menabung di sini yang harus kamu lakukan itu adalah dengan cara paling hemat, yaitu cara yang paling mudah, hemat pikiran, hemat tenaga, hemat waktu, paling cepat, paling baru hemat waktu, dan penghematan biaya untuk mengurangi biaya-biaya organisasi yang tidak terlalu dibutuhkan. Yang keempat adalah prinsip eliminasi. Prinsip eliminasi itu dia kepada pekerjaan yang tidak perlu atau yang tidak relevan itu harus dihilangkan. Itu eliminasi artinya. Misalkan ada tugas yang filenya itu bisa dikerjakan satu orang, tapi yang kerja 2 atau 3 orang itu ya sudah eliminasi. Biarkan 1 orang saja yang bekerja. Yang terakhir adalah prinsip merger. Pekerjaan-pekerjaan yang sama, yang serupa, itu bisa digabungkan. Misalkan pengiriman surat oleh petugas, ya tidak, kalau untuk bisa dikerja oleh 1 orang, ya di merger aja, tidak usah terlalu 2, 3, sampai 5 yang mengantar itu. Oke, selanjutnya kita pindah ke pemerintah dan pemerintahan. Sebelum kita perlu dijelaskan mengenai ruang lingkup pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah, apa sih kata pemerintah? Pemerintah itu lebih kepada organisasinya. Kalau kamu ketemukan kata-kata pemerintah, itu kepada organisasinya, unit kerjanya, badannya, organisasinya. Misalkan pemerintah Kabupaten Sorong, pemerintah Kota Sorong, itu bicara tentang organisasinya, kabupatennya. Kemudian pemerintahan, kalau kamu dengar kata pemerintahan, itu lebih kepada prosesnya, cara kerjanya, prosesnya. Itu jadi saya harapkan teman-teman mahasiswa bisa memahami kata dari pemerintah dan pemerintahan. Selanjutnya, pemerintahan desa. Kamu bisa buka, adik-adik mahasiswa bisa buka Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Semua terbanyak penjelasan tentang pemerintahan desa di Undang-Undang nomor tahun 2014. Oke, selanjutnya saya ingin memperlihatkan kepada adik-adik mahasiswa semua bahwa di akhir mata kuliah kita nanti pemerintahan, setelah memberikan teori-teori pemaparan, kita nanti akan melakukan praktek turun lapangan untuk bagaimana mengetahui proses pemerintahan terkecil, yaitu desa yang ada di kampung-kampung di Papua. Kita melihat bagaimana potensi yang ada, bagaimana proses pemerintahan dalam menjalankan proses pemerintahan oleh Bapak Kepala Kampung, Kepala Desa. Ini saya, teman-teman semua bisa lihat, saya ini Kampung Klasigi. Saya bersama Bapak Kepala Kampung ini namanya Bapak Ishak Osok. Nah, setelah saya melakukan survei-survei bersama Bapak Ishak Osok, di belakangnya Bapak Ishak Osok, di belakangnya saya ini mata air. Ini adalah mata air yang mengalir terus sampai ke rumah penduduk. Tapi beliau bingung mata air ini kita jadikan nanti sebagai apa. Maka itulah nanti ke depan, jika menemukan hal-hal potensi-potensi sumber daya manusia, sumber daya alam yang ada di kampung-kampung yang ada di Papua, silakan teman-teman, kita akan turun langsung memberikan masukan-masukan kepada pemerintah kampung. Oke, selanjutnya coba teman-teman lihat perjalanan saya untuk
sampai ke kampung. Ini dari jalan utama, ini ada berapa kilo masuk lagi ke dalam. Dan jalanannya ini luar biasa, teman-teman semua. Ini luar biasa perjalanan saya untuk sampai ke kampung Klasigi. Ini perjalanan saya. Ini kakak-kakak tingkat yang sudah pernah melaksanakan kegiatan turun lapangan di pemerintahan desa. Nah, silakan teman-teman lihat sendiri situasi dan kondisi di lapangan, kemudian mencocokkan atau menganalisis antara teori dan praktek di lapangan. Bisa teman-teman lihat perjalanannya yang luar biasa. Ini pun orang setengah-setengah mau lewat di sini, lihat situasi dan kondisi lapangan, melihat bagaimana pemerintahan unit terkecil di desa melakukan pengelolaan dana desa, teori di administrasi pemerintahan desa, kemudian menyangkutkan dengan persoalan yang ada di lapangan. Itu saja yang bisa saya share kepada teman-teman mahasiswa semua. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, tugas ke depan yang teman-teman nanti lakukan adalah survei lapangan, melihat situasi dan kondisi, melihat bagaimana proses administrasi pemerintahan di kampung-kampung, membagi tiap kelompok, masing-masing teman-teman melihat proses administrasinya, bagaimana mengelola pemerintahan terkecil, pemerintahan desa. Nanti teman-teman survei melihat perkembangan sumber daya alam yang ada, perkembangan sumber daya manusia yang ada. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kemudian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Pak.